Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang majas mursal. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu majas mursal. Majas mursal kalimat isti'malat fi khairi ma'naha al-asli bi alaqatin khairi musyabbahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatin ma'na al-asli. Majas mursal suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah khair musyabbahah ataupun hubungan disertai dengan qarinah yang mencegah dari makna asli. Majas mursal berbeda dengan kinayah karena pada kalimat yang berbentuk kinayah tidak harus ada qarinah yang mencegah suatu lafaz dari makna aslinya, dinamakan mursal karena ia tidak dibatasi oleh pemaknaan tertentu. Alaqah dan qarinah dalam majas mursal. Yang pertama itu as-sababiyah. Dzikrus sabab wa iradatul musabbab, yaitu menyebutkan suatu sebab dan yang dimaksud oleh musabbab ataupun akibat. Contoh, li fulanin alayya yadun la unkariha. Si fulan memiliki tangan terhadapku dan itu tidak bisa kupungkiri. Maksud dari kata yadun itu suatu ungkapan yang dihasilkan oleh tangan, yakni berupa pemberian, jasa, ataupun sedekah dan lain-lain. Qarinahnya adalah seseorang tidak memiliki tangan orang lain. Jadi maksudnya adalah tangan yang menyebabkan terwujudnya suatu pemberian ataupun nikmat. Yang kedua pada alaqah al-musabbabiyah. Dzikrul musabbabi wa iradatul sabab. Penggunaan suatu lafaz yang arti aslinya adalah musabbab ataupun sebuah akibat. Tetapi makna yang dimaksudkan adalah sebab terjadinya sesuatu. Contoh, dalam surah Al-Ghafir ayat 13 yang berbunyi, "Walladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa may yunib." Lafaz rizqa yang artinya rezeki yang dipergunakan dengan makna ghaisa yang artinya hujan. Karena rezeki yang berupa buah-buahan dan tanaman itu tumbuh disebabkan adanya air hujan. Air hujan menjadi penyebab rezeki itu tumbuh. Qarinahnya adalah tidak mungkin langit menurunkan secara langsung rezeki dalam bentuk buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Artinya, rezeki merupakan akibat dari adanya sebuah yaitu hujan. Alaqah selanjutnya yaitu al-juz'iyah. Dzikra juz'i wa iradatul kullah, yaitu menyebutkan sebagian sedangkan yang dimaksud adalah keseluruhan. Penggunaan pada alaqah juz'iyah yaitu suatu lafaz yang arti aslinya adalah sebagian, tetapi makna yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 92 yaitu wa ma kana lil mu'minin ayyaqula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah wa ilah. Dalam kata raqabah yang artinya leher dipergunakan dengan makna hamba secara keseluruhan. Qarinahnya tidak mungkin memerdekakan sebagian dari anggota tubuhnya yaitu leher saja, tetapi yang dimerdekakan adalah seluruh anggota tubuh seseorang tersebut. Alaqah selanjutnya yaitu al-kulliyah. Dzikra kulla wa iradatul juz'i, yaitu menyebutkan keseluruhan sedangkan yang dimaksud adalah sebagian. Contohnya dalam surah An-Nuh ayat 7.
Wa inni kullama da'watuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi ada wastaghshaw thiyabahum wa ilah. Yang dimana lafaz asabi'ahum yang artinya jari-jari tangan pada ayat di atas maksudnya adalah al-anamil yang artinya ujung jari. Korinahnya, karena seseorang tidak mungkin memasukkan semua jari tangannya ke dalam telinganya, tetapi yang dimaksudkan adalah ujung jari tersebut. Yaitu alaqah selanjutnya al-mahaliyah, dzikrul mahali wa iradatil hal, yaitu menyebutkan tempat, tetapi yang dimaksudkan di sini yaitu hal atau yang ada di tempat itu. Contoh, surah Al-Yusuf ayat 82. Wa as'alil qaryatal lati kanna fiha. Tanyakan kepada desa yang tadi kita datangi. Nah, maksudnya yaitu disebutkan desa, tapi yang dimaksudkan adalah sebuah penduduk desanya. Alaqah selanjutnya yaitu al-haliyah, yaitu dzikrul hali wa iradatil mahal, yaitu menyebutkan hal atau keadaan, tapi yang dimaksudkan di sini adalah tempatnya. Contoh, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22 yang berbunyi Innal abarara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Maksud dari kenikmatan di ayat tersebut yaitu tempatnya kenikmatan yaitu surga. Dan selanjutnya alaqah pada iktibar makana. Iktibar makana wa iradatil mayakun, yaitu menyebutkan sesuatu yang lalu atau yang sudah terjadi. Tapi yang dimaksudkan di sini yaitu sesuatu yang akan datang. Contohnya, wa'atul yatama amwalahum wa ilah. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Maksud dari al-yatama yaitu berarti anak yatim yang dalam masa kanak-kanak, yang dalam masa kanak-kanak. Sedangkan yang dimaksud pada ayat ini yaitu anak yatim yang sudah memasuki masa baligh. Korinahnya adalah seseorang anak yatim dipastikan masih berumur kecil dan belum baligh, sehingga ia tidak bisa diserahkan harta benda milik orang tuanya karena ia tidak bisa membelanjakannya dengan baik dan benar. Selanjutnya alaqah pada iktibar mayakun. Iktibar mayakun wa iradatil makana, yaitu penggunaannya menyebutkan sesuatu yang akan terjadi dan yang dimaksudkan sesuatu yang telah terjadi. Maksudnya adalah menyebutkan sesuatu, tetapi maksudnya sesuatu yang terjadi sebelumnya. Contohnya dalam surah Al-Yusuf ayat 36. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'sirul khamrah wa ilah. Maksudnya kata khamra yang artinya arak, sedangkan yang dimaksudkan dalam ayat ini yaitu asida yang artinya sari ataupun sebuah perasan. Korinahnya adalah arak itu tidak diperas, tetapi yang diperas adalah buah anggur yang menghasilkan jus atau sari, yang selanjutnya dicampur dengan zat-zat lain sehingga berubahlah menjadi khamar. Baik, cukup sekian dari presentasi saya tentang majaz mursal. Kalau ada kata-kata ataupun dalam penjelasan yang salah, saya minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.